Tepatnya pada tanggal 26 Mei 2021, kita bisa menyaksikan, melihat di seantero Indonesia terjadinya gerhana bulan. Nah, banyak orang yang menganggap sebelum Islam itu datang, khususnya di negara Arab, bahwa terjadinya gerhana ini disebabkan karena lahirnya dan matinya seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikal al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada tanggal 26 Mei 2021, kita bisa menyaksikan, melihat di seantero Indonesia terjadinya gerhana bulan. Nah, banyak orang yang menganggap sebelum Islam itu datang, khususnya di negara Arab, bahwa terjadinya gerhana ini disebabkan karena lahirnya dan matinya seseorang. Bahkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan menjadi seorang nabi dan rasul, namun tidak semua pemeluk atau tidak semua penduduk daripada Arab ini memeluk dalam ajaran agama Islam. Saat itu terjadi yang namanya gerhana matahari, lantas orang-orang masih tetap percaya bahwa terjadinya gerhana matahari ini disebabkan karena lahirnya dan matinya putra daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Padahal bukan karena itu. Itu pemikiran yang sangat picik, bahwa segala sesuatu itu tergantung dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak dengan sesuatu, maka ketika Allah katakan jadi, maka jadilah. Semua alam ini ciptaan Allah dan semua kehendak Allah. Jangankan terjadinya gerhana, bahkan jatuhnya pohon, jatuhnya daun sekalipun itu sudah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Saudara, atas apa hikmah dan manfaat yang dapat kita petik dari hikmah gerhana bulan ini? Minimal ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Mungkin kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, kita berbuat aniaya, menzalimi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita berani melawan perintah orang tua kita, atau ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita menyakiti, menzalimi rakyat kita, kita mengambil harta rakyat kita dengan cara korupsi dan lain sebagainya, memperkaya diri. Maka saat inilah kita disuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tak luput dari dosa. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Namun manusia yang angkuh, yang sombong adalah ketika dia melakukan dosa, dia tidak
tidak mau bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, sadarlah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita benar-benar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tobat kita akan diterima. Walaupun sebanyak buih di lautan, sebesar gunung Uhud sekalipun, kalau kita bertobat kepada Allah, pasti Allah akan terima. Kenapa? Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Allah memiliki sifat Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi anehnya banyak orang-orang, manusia, kita, ketika ada orang yang zalim kepada kita, berbuat aniaya kepada kita, kemudian mereka meminta maaf, kita tidak mau maafkan. Ini manusia yang angkuh, manusia yang sombong. Kenapa? Allah saja yang memiliki alam semesta, zat beserta isinya. Allah ampunkan hamba-hambanya yang bertobat. Tapi kenapa kita sebagai manusia biasa yang tidak kekal dan tidak abadi, yang sewaktu-waktu bisa diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diambil harta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita memiliki sifat keangkuhan dan kesombongan, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita bertobat. Karena nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan orang-orang yang hanya hatinya yang bersih, yang jiwanya yang tenang, yang dipanggil oleh Allah. Orang yang punya sifat pendendam, punya penyakit-penyakit hati, dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memanggil dengan kata-kata yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Panggilan Allah nih. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke jalan Tuhanmu dengan ridho dan Allah meridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan-golongan hamba-Ku. Orang yang hatinya bersih, yang hatinya tenang, yang damai, yang nyaman, Allah panggil untuk apa? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati. Kita dipanggil untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki dan abadi, yakni kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu nikmat yang menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertaubat. Allah bukakan pintu taubatnya, Allah akan masukkan ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, dengan hikmah daripada gerhana bulan ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, memperbanyak menolong fakir miskin, anak-anak yatim, para duafa, orang-orang yang membutuhkan dan bantuan pertolongan kita. Jangan kita bahagia di bawah penderitaan orang lain. Ketika kita makan dengan makanan yang lezat, tetangga kita tidak makan 2 hari, 3 hari, kita biarkan begitu saja. Walaupun ibadah kita baik di mata Allah, dalam artian kita rajin sholatnya, kita rajin puasanya, tapi kita tidak peduli dengan orang yang ada di sekeliling kita, waqad dakhalan nar, maka kita akan masuk ke dalam api neraka. Saudara, kalau kita menolong orang, jangan kita menginginkan mendapatkan pamrih. Karena nggak semua orang itu ketika kita berikan dia mengucapkan terima kasih, ya alhamdulillah. Hati kita harus lapang, kita harus ikhlas. Walaupun itu sebetulnya nggak boleh. Kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Malam yashkurin nas walam yashkurillah. Barang siapa yang gak bersyukur kepada manusia, maka dia gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ketika kita diberikan sesuatu, kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikannya. Tapi maksud saya, kalau kita ikhlas, ketika ada orang yang kita berikan dia tidak mengucapkan terima kasih, itu urusan dia dengan Allah. Jangan sampai menghilangkan ibadah kita, ketakwaan kita, dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, jadi kalau kita mau mengeluarkan sesuatu, menginfakkan, mensedekahkan, kita yakinlah. Jangan kita berkata, nanti kalau saya sudah kaya, baru saya akan berinfak, akan bersedekah. Tapi bersedekahlah, berinfaklah, pasti kamu akan kaya. Itu jaminan Allah itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah membuat sebuah perumpamaan, apabila ada orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, itu seperti seorang petani yang menanam satu biji tanaman, kemudian dari satu biji ini akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan satu tangkainya akan tumbuh menjadi 100 tangkai. Jadi satu biji akan melahirkan 700 tangkai. Itu diibaratkan pohonan. Bagaimana yang sedekah yang kita keluarkan, kalau kita berani mengeluarkan sampai 100.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan miliaran, berapa ganjaran pahala yang Allah lipat gandakan. Jadi saudara sekalian, yakin kalau kita bertaubat, Allah akan terima taubat kita. Yang penting taubatan nasuha. Yakin dengan kita berinfak, bersedekah, pasti Allah akan murahkan rezeki kita, akan Allah tambahkan. Tidak ada yang tidak bagi Allah. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tapi manusia berapa banyak yang mengingkari janjinya. Mudah-mudahan sekelumit dari hikmah gerhana bulan ini dapat menjadi ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Tapi kurangnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.